Assalamualaikum semuanya. Versi novel Battle Through the Heavens. Cayo. Bab 841. Pria tua berambut putih dengan hati-hati mengambil gulungan merah cerah dari piring perak sebelum mengangkatnya untuk dilihat semua orang di pelelangan. Dia tersenyum dan berkata, teknik penguasa ini disebut penguasa pengaliran tubuh bersama 6, teknik Do tingkat menengah kelas D. Itu dibuat beberapa abad yang lalu oleh 6 bersama Sun Ze yang telah mendominasi benua saat itu. Teknik penggaris ini adalah teknik Do yang membuatnya terkenal. Kekuatannya sangat kuat. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah bahwa teknik penggaris agak tidak ortodoks. Kecuali jika seseorang telah mempelajari senjata ini selama beberapa dekade, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengendalikannya. Catatan kaki, Sun Ze, istilah hormat yang mengacu pada Do Zun. Banyak seruan terdengar di dalam tempat pelelangan ketika mereka mendengar nama 6 bersama Sun Ze. Do Zun, itu adalah level yang sangat jauh dari semua orang yang hadir. Apapun yang terkait dengan level ini pasti akan melihat nilainya melonjak. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak orang yang tertarik meskipun senjata ini agak tidak ortodoks. Mengapa? Apakah kamu tertarik? Dokter peri kecil di samping tanpa sadar tertawa ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba duduk tegak. Dia secara alami tahu bahwa senjata yang dikhususkan Xiao Yan adalah penguasa hitam yang sangat besar itu. Selain itu, ini jadi penguasa pengaliran 6 tubuh bersama memiliki level yang cukup tinggi. Asalnya juga luar biasa. Itu wajar jika Xiao Yan tertarik. Mata Xiao Yan menatap tajam ke gulungan merah cerah itu. Dia tersenyum dan mengangguk. Penguasa Suan berat telah digunakan olehnya selama beberapa tahun dan dia sudah terbiasa dengannya. Dia tidak ingin berganti ke senjata lain. Tetapi selain Flame Splitting Tsunami, keterampilan ofensif murni, dia tidak memiliki penguasa Do Techniques lain yang bisa dia gunakan. Meskipun, dia telah menguasai semacam teknik penggaris yang bergulir tanpa henti seperti lautan besar melalui pemahamannya sendiri, teknik penggaris semacam ini terlalu kekanak-kanakan. Dia perlu memperbaikinya ribuan kali agar bisa berguna. Oleh karena itu tidak terlalu penting bagi Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, Six Joint Body Flowing Ruler yang muncul di tempat ini sesuai dengan kebutuhan Xiao Yan. Hanya saja dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya setelah dia berhasil mempraktikannya. Harga lelang teknik Do Technique penggaris ini ditetapkan pada 1.800.000. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10.000. Orang tua berambut putih itu tersenyum dan berbicara. Dia melirik ke tempat lelang tempat percakapan pribadi meledak. Jadi, semuanya, mohon ajukan tawaranmu. Ketenangan sementara diikuti setelah suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. 1.800.000 dianggap jumlah yang besar untuk beberapa faksi kecil sementara beberapa faksi besar lebih suka menunggu sampai akhir sebelum memutuskan kesimpulan sekaligus. Karena inilah keheningan seperti itu terjadi. Ekspresi lelaki tua berambut putih tidak berubah ketika dihadapkan pada situasi yang benar-benar sunyi ini. Senyuman hangat tetap ada di wajahnya saat tatapannya perlahan menyapu. 1.830.000. Keheningan berlanjut selama sekitar setengah menit sebelum dipecahkan oleh tawaran yang dikirim dari belakang. Harga penawaran ini baru saja terdengar ketika tampaknya memicu reaksi berantai. Tawaran diteriakkan satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harganya dinaikkan menjadi 1.980.000. Ini adalah harga tertinggi yang pernah dilihat lelang ini sejak awal. 2.500.000. Lompatan harga yang tiba-tiba segera menyebabkan keributan bergema di seluruh lelang.
Banyak tatapan segera mengikuti suara itu dan melirik. Akhirnya, mereka berhenti pada sosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam duduk di kursi VIP depan. Orang yang meneriakkan tawaran itu secara alami adalah Xiao Yan. Dia cukup tertarik pada Six Joint Body Flowing Ruler ini. Namun, dia tidak memiliki terlalu banyak koin emas. Setelah menjumlahkannya, hanya ada paling banyak sekitar 3 juta atau lebih. Namun, dia jelas tahu bahwa tidak ada gunanya perlahan-lahan menambahkan tawaran dalam lelang semacam ini. Karena dia ingin bersaing, dia harus mengeluarkan harga tinggi yang tidak berani ditandingi oleh pesaingnya. Karena badai penyempurnaan pil saat itu dan dokter peri kecil di sisinya, Xiao Yan saat ini adalah seseorang yang diperhatikan orang lain di kursi VIP. Karenanya, saat dia membuka mulutnya, banyak tatapan terkejut dari kursi VIP terlempar. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan banyak tatapan yang berisi campuran berbagai emosi. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke tahap lelang dan menunggu orang lain menaikkan tawaran. Dia tahu bahwa cukup banyak orang di kursi VIP akan tertarik mengingat daya tarik penguasa pengalir 6 tubuh bersama ini. Harga 2.500.000 ini mungkin memiliki penghalang besar bagi orang biasa, tapi itu bukan apa-apa bagi faksi besar yang sangat kaya ini. 2.550.000. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sebuah suara dengan cepat mengikuti tidak lama setelah dia meneriakkan harganya. Tatapannya mengikuti dan suaranya dan melihat ke atas. Orang yang meneriakkan harga baru adalah pria parubaya besar dengan penampilan kekar. Mata orang ini sangat panas saat dia melihat ke panggung lelang. Jelas, dia sangat mendambakan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama ini. 3 juta. Xiao Yan berbicara dengan suara samar dan membuang semua kekayaannya sekaligus. Saat ini, dia hanya memiliki koin emas sebanyak ini. Namun, dia tidak merasa bersalah. Jika dia mengeluarkan beberapa pil obat tingkat tinggi acak dari cincin penyimpanannya, nilainya pasti tidak akan jauh lebih rendah dari gulungan kelas D ini. Namun demikian, ia berniat untuk meninggalkan pil obat tersebut sampai akhir untuk memperebutkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Oleh karena itu, dia tidak ingin menyia-nyiakannya di tengah jalan. Oleh karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, akan lebih baik jika dia tidak mengambil pil obat apapun. Peningkatan kejam Xiao Yan dalam tawarannya telah menyebabkan ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia baru saja akan mengeraskan hatinya dan melanjutkan ketika beberapa orang di sampingnya mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Menyinggung alkemis tingkat 6 dan elit Do Zong hanya dengan gulungan penguasa Do Teknike tidak ada gunanya. Pria parubaya besar terbangun dari panas liar yang dibawa oleh penguasa pengalir 6 badan bersama setelah dia dihentikan oleh teman-temannya. Pandangannya beralih ke sisi Xiao Yan dan secara kebetulan melihat mata acuh tak acuh dari dokter peri kecil. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menelan seteguk air liur. Yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke kursinya dengan getir. 3 juta, apakah ada harga yang lebih tinggi? Orang tua berambut putih tersenyum saat dia melihat sekeliling dan bertanya. Harga ini tidak melebihi nilai penguasa pengaliran 6 tubuh bersama, tetapi dia juga tahu persis apa yang diwakili oleh Xiao Yan dan dokter peri kecil. Orang biasa tidak akan berani berusaha sekuat tenaga untuk menawar mereka bahkan jika mereka menginginkannya. Tampaknya mereka harus kehilangan sedikit dalam pelelangan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama ini. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu bergema di area lelang. Masih tidak ada jawaban setelah beberapa saat. Melihat cara Xiao Yan menawar kedua kali, jelas bahwa dia berniat untuk mendapatkan penguasa pengaliran 6 badan bersama dengan segala cara.
Orang biasa tidak dapat bersaing dengannya, sementara orang-orang di kursi VIP tidak ingin bermusuhan dengannya karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6 dan kekuatan dokter peri kecil. Tujuan akhir mereka adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Menyinggung alkemis tingkat 6 dan Douzong di sini bukanlah tindakan yang bijaksana. Keheningan berlanjut di tempat pelelangan selama sekitar setengah menit sebelum lelaki tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia baru saja akan menurunkan palu kecilnya ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. 3.100.000. Tawaran tiba-tiba yang diteriakkan menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Tatapan mereka segera mengikuti suara itu dan melirik. Beberapa kejutan melonjak di mata mereka. Mengapa orang ini meluncurkan tawaran bersaing melawan alkemis misterius itu? Alis Xiao Yan terjalin erat saat tawaran itu diteriakkan. Tatapannya hanya langsung terasa tertegun. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Itu tanpa alasan selain orang yang mengeluarkan tawaran itu bukanlah orang asing melainkan saudara keduanya, Xiao Li. Dokter peri kecil dan Ziyan sama-sama terkejut dengan kejadian yang tidak terduga ini. Keduanya tersenyum. Tidak disangka kedua bersaudara ini akhirnya bersaing satu sama lain. Di depan banyak tatapan tertegun, Xiao Li, yang telah berdiri, mengungkapkan wajah dingin dan tegas yang ditutupi dengan senyum pahit yang tak berdaya. Dia tahu bahwa mengeluarkan tawaran pada saat ini jelas menyulitkan alkemis misterius itu. Namun, teknik penggaris Do Teknike ini jelas cukup kuat. Dia mungkin tidak mengkhususkan diri dalam teknik penggaris, tapi dia harus mengingat saudara ketiganya. Dia tahu bahwa senjata saudara ketiganya adalah penguasa besar. Kekuatan yang terakhir pasti akan meningkat pesat jika teknik Do ini mendarat di tangannya. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu berulang kali, dia akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akhirnya meneriakkan harga. Selain Xiao Li, ekspresi Su Qian juga tidak berdaya. Dia tahu bahwa tawaran Xiao Li adalah karena Xiao Yan. Namun, mereka akan menyinggung alkemis misterius itu dengan menawar. Yang terpenting, menyinggung alkemis misterius itu setara dengan menyinggung wanita berpakaian putih itu. Meskipun dia merasakan ketidakberdayaan di dalam hatinya, Su Qian tidak berusaha menghentikan Xiao Li. Dia tahu bahwa Xiao Li selalu memikirkan Xiao Yan dan secara alami tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan seperti itu untuk membiarkan kekuatan Xiao Yan melonjak. Ini bahkan jika melakukan ini mungkin menyinggung alkemis tingkat 6 dan elit Douzong. Xiao Yan menggelengkan kepalanya di depan banyak tatapan, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia merenung sedikit dan secara alami tahu mengapa Xiao Li ingin membeli teknik Do Teknike penguasa ini. Hatinya tanpa sadar tersentuh. Karena Xiao Li ingin bersaing, Xiao Yan secara alami tidak akan bertarung dengannya. Bagaimanapun, hal itu akhirnya akan berakhir di tangannya terlepas dari siapa yang menang. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan menyusut kembali ke kursinya di depan banyak tatapan tercengang. Wajah cukup banyak orang di kursi VIP tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan benar-benar menyerah bersaing. Sesaat kemudian, beberapa faksi yang bermusuhan dengan Xiao Get segera mulai mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Li. Dari cara mereka melihatnya, tindakan Xiao Li ini pasti akan menyinggung alkemis misterius itu. Dengan cara ini, sedikit kekhawatiran yang muncul dari bagaimana dokter peri kecil memperlakukan Xiao Li dengan sopan saat itu langsung menghilang. Saat ini, mereka tidak perlu khawatir tentang gerbang Xiao yang bekerja sama dengan alkemis misterius itu. Xiao Li juga kaget saat melihat alkemis misterius itu sudah menyerah. Jantungnya perlahan tenggelam. Situasi terburuk baru saja terjadi.
Mata Xiaoli bertukar pandang dengan Suqian di samping dan mereka berdua mendesah pelan. Sudut mulut mereka mengandung rasa yang agak pahit. Bahkan seseorang yang sekuat Suqian tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya mengingat bahwa mereka telah menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan seorang elit Douzong. Wajar jika tidak ada orang lain di kursi VIP yang menawar setelah Xiaoli menawar. Ini karena cukup banyak orang yang sangat senang melihat gerbang Xiao menyinggung alkemis misterius itu. Karenanya, mereka secara alami tidak akan campur tangan. Dari cara mereka melihatnya, teknik penggaris Dou Teknike ini sudah menjadi kentang panas. Siapapun yang menariknya ke tangan mereka akan menarik permusuhan dari alkemis misterius itu. Di bawah sikap semua orang ini, penguasa pengalir 6 tubuh bersama kelas D itu dengan mudah dikantongi oleh Xiaoli. Mengikuti aliran waktu, atmosfer di dalam tempat pelelangan terus meningkat. Item lelang yang muncul saat ini sudah bisa dianggap sebagai item kelas tinggi. Harga lelang pada dasarnya setinggi langit bagi orang biasa. Oleh karena itu, sebagian besar orang hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan saat ini saat mereka mengamati lelang ini. Namun, bisa menyaksikan beberapa faksi besar memperebutkan beberapa harta sampai wajah mereka memerah dan leher mereka menjadi kaku membuat perjalanan ini berharga. Xiao Yan jarang menawar setelah menawar untuk Six Joint Body Flowing Ruler. Kadang-kadang dia memberikan beberapa tawaran karena dia menyukai beberapa bahan obat yang lebih langka. Meski harga mereka mahal, mereka menang dalam hal tidak memiliki terlalu banyak pesaing. Oleh karena itu, pada saat dia menghabiskan semua dari 3 juta koin emas di sakunya, beberapa obat spiritual yang luar biasa langka telah mendarat di tangannya. Karena beberapa item yang dilelang yang menyebabkan seseorang menjadi terpesona ditempatkan di atas meja lelang satu demi satu, bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan tumpukan kaya sekte Kaisar Hitam ini. Selama pelelangan, beberapa barang yang dilelang adalah hal-hal yang membuatnya merasakan kerinduan. Namun, setelah dipikir-pikir, dia tidak mengeluarkan tawaran. Awalnya, harapan terbesar Xiao Yan adalah menemukan inti monster dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast dalam lelang ini. Saat ini, jarak kondisi bagi dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan semakin dekat. Selama mereka bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, yang tersisa hanyalah monster core tingkat 7 itu. Jika Xiao Yan dapat menemukannya selama pelelangan ini, dia secara alami akan menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mencarinya. Xiao Yan telah memikirkan gambar yang indah tetapi surga tidak mengikuti keinginannya. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast adalah eksistensi binatang misterius dari zaman kuno, apalagi yang berada di peringkat 7. Pada peringkat ini, kecerdasan Magical Beast sudah tidak lebih lemah dari manusia. Selain itu, ia bisa mengubah tubuhnya dan sangat mirip dengan manusia. Bagaimana mudahnya mendapatkan monster core dari Magical Beast dengan peringkat seperti itu? Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat lelang ini secara bertahap mendekati akhirnya tanpa dia melihat hal yang dia butuhkan seperti yang dia harapkan. Tidak perlu cemas. Bahkan ada berita tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva yang paling sulit ditemukan. Setidaknya Sky Poison Dragon Scorpion Beast memiliki nama yang bisa dikenali. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbisik kepadanya setelah mendengar desahan lembut Xiao Yan. Dia secara alami tahu bahwa yang pertama berharap untuk mengumpulkan kedua item yang dibutuhkan untuk mengendalikan badan racun yang menyedihkan dari pelelangan ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa menyebarkan harapan di dalam hatinya. Setelah itu,
dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke panggung lelang. Pada saat ini, pelelangan secara bertahap mendekati akhirnya. Oleh karena itu, item yang dilelang yang muncul saat ini sebagian besar adalah item kelas berat. Misalnya, item yang sedang dilelang adalah scroll bernama Dark Shadow Skill. Itu adalah metode Ki Afinitas Kegelapan tingkat menengah kelas D. Nilai metode Ki semacam itu biasanya jauh lebih besar daripada keterampilan Do dari kelas yang sama. Misalnya, harga gulungan skill bayangan gelap ini telah naik oleh beberapa faksi besar sampai setinggi 8 juta. Dilihat dari momentumnya, sebenarnya tidak ada niat untuk berhenti. Mengingat nilai sebenarnya dari metode Ki kelas di semacam ini, harga seperti itu tidak dianggap aneh. Saat itu, harga ketangkasan Do skill ketangkasan tingkat rendah kelas Xiaoyan, gerakan 3000 petir juga sekitar jumlah ini. Melihatnya dari sini, Xiaoyan bisa dianggap telah mencapai kesepakatan dengan berhasil mendapatkan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama seharga 3.100.000. Jika bukan karena statusnya dan bahwa teknik penggaris tidak ortodoks, mendapatkannya dengan harga 3 juta tidak diragukan lagi hanya akan menjadi lamunan. Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut keterampilan bayangan gelap ini. Dia mempraktikkan Flame Mantra dan tidak mungkin baginya untuk beralih ke metode Ki lainnya. Namun, kelas yang terakhir menyebabkan dia merasakan suatu keinginan. Ketika Flame Mantra miliknya mencapai kelas ini, kekuatan Xiaoyan pasti akan melonjak. Namun, dia harus menelan api surgawi jika dia ingin mantra api berkembang. Kondisi keras semacam ini menyebabkan Xiaoyan merasa agak tidak berdaya. Mengingat api surgawi, Xiaoyan sekali lagi mengingat 3 fragmen peta kuno yang diam-diam disimpan di cincin penyimpanannya. Dia masih tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang potongan peta terakhir. Selain itu, dia tidak seberuntung dia terakhir kali ketika dia menemukannya selama pelelangan. Sepertinya aku hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Ketika saatnya tiba, saya akan bertanya pada tetua pertama Sukian. Dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ada kemungkinan bahwa dia mungkin memiliki beberapa informasi tentang keberadaan beberapa api surgawi di benua. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia memang tidak terbiasa tidak ada Yao Lao di sampingnya. Meskipun dia tidak lagi perlu meminjam kekuatan Yao Lao mengingat kekuatannya saat ini, pengetahuan besar Yao Lao adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Xiaoyan. Benua Do Ki sangat besar. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Xiaoyan saat ini mungkin adalah seorang ahli Do Huang, tetapi wilayah yang dia jelajahi hanya termasuk Kekaisaran Jiama dan wilayah Black Corner. Namun, kedua tempat ini cukup kecil jika dibandingkan dengan benua Do Ki secara keseluruhan. Mungkin, sudah waktunya untuk keluar dari wilayah ini. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Tinjunya perlahan dikencangkan. Perspektif yang kuat tidak bisa dibatasi oleh apapun. Benua Do Ki adalah panggung yang sebenarnya. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan Hall of Souls yang misterius, dia hanya akan bisa melakukannya dengan melintasi benua Do Ki. Api panas diam-diam membakar hati Xiaoyan saat pikiran ini muncul. Menjelajah benua telah menjadi harapannya selama bertahun-tahun. Sekarang, mungkin inilah saatnya untuk pergi dan memenuhinya. Tentu saja, sebelum itu, dia masih harus menyelesaikan masalah di tempat ini. 9.700.000. Teriakan keras dari tahap lelang membangunkan Xiaoyan dari pikiran emosionalnya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Dark Shadow Skill telah berhasil dibeli oleh seseorang dengan harga setinggi langit 9.700.000.
Kejutan melintas di hati Xiao Yan dengan harga ini. Sepertinya orang yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu bukanlah orang biasa. Tatapan Xiao Yan bergeser ke tempat di mana tawaran ini dikeluarkan sementara hatinya berpikir seperti ini. Dia hanya bisa melihat lelaki tua berhidung elang berambut abu-abu perlahan duduk. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit saat dia mengamati pria tua berhidung elang berambut abu-abu itu. Kejutan muncul di hatinya. Ini karena dia menemukan bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah salah satu dari dua aura tidak jelas yang dirasakan oleh persepsi spiritualnya sebelumnya. Aku ingin tahu dia berasal dari faksi mana. Saya pikir dia juga harus datang dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva sebagai tujuannya. Orang tua berhidung elang di kursi VIP yang jauh sepertinya samar-samar merasakan tatapan tertuju. Kepalanya segera menoleh dan wajah tuanya yang keriput menampakkan senyuman tipis ketika dia melihat bahwa orang yang mengalihkan pandangannya sebenarnya adalah Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Dia mengangguk sedikit ke Xiao Yan dan dokter peri kecil di sisinya sebelum menoleh ke belakang. Apa indera tajam, hati Xiao Yan terkejut ketika pria tua berhidung elang itu menoleh untuk menyelidiki. Kesungguhan di matanya menjadi lebih padat. Jika orang ini bukan seorang elit Douzong, dia pasti memiliki beberapa keahlian khusus yang luar biasa. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan dia merasakan ketakutan yang begitu samar. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya. Kehati-hatian di hatinya juga menjadi lebih padat. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva kali ini. Ini akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk berhasil merebutnya dari semua ahli ini. Hei, item yang akan dilelang selanjutnya agak aneh. Namun, itu harus memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa orang yang memiliki beberapa kebutuhan. Orang tua berambut putih di panggung lelang menyeka keringat di dahinya dan segera melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tanah di belakangnya perlahan terbelah. 10 pria kekar membawa sebuah benda besar yang ditutupi kain putih. Mereka perlahan naik ke atas panggung. Makhluk besar yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan keingintahuan banyak orang. Banyak tatapan dengan cepat melesat. Xiao Yan ada di antara mereka. Ada bau mayat, Zian di sampingnya mengerutkan hidung kecilnya saat dia berbicara. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan suara nafas saat dia menarik kain putih yang menutupi benda itu. Setelah itu, mayat besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di depan semua orang. Ukuran tubuh Magical Beast ini lumayan besar, tapi sepertinya sudah lama mati. Tulang dan daging di tubuhnya dalam keadaan kering. Hal yang paling menarik perhatian adalah sayap besar yang telah berubah menjadi tulang putih. Sepasang sayap besar ini cukup aneh. Mereka tampak seperti permata, memancarkan cahaya fluoresen redup. Setiap orang yang bermata tajam dapat mengetahui dari pandangan sekilas bahwa energi aneh terkandung dalam sayap besar ini. Namun, dengan mampu mempertahankan beberapa energi meski sudah mati begitu lama, kemungkinan Magical Beast ini memiliki peringkat yang cukup tinggi ketika masih hidup. Mayat Magical Beast ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh Sekte Kaisar Hitam di aliran pegunungan. Setelah penilaian pemimpin sekte, binatang ajaib ini seharusnya menjadi binatang tak tertandingi yang akan menerobos peringkat ke-7 untuk masuk ke 8. Orang tua berambut putih menjelaskan dengan cara yang serius. Keributan terjadi di dalam aula saat kata-katanya terdengar. A Magical Beast yang akan memasuki peringkat 8? Bukankah itu setara dengan seorang elit Douzon? Seekor Magical Beast dengan peringkat ini memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Umur mereka juga sangat panjang. Mengapa dia mati di tempat ini?
Mata Xiao Yan tertuju pada mayat Magical Beast saat tempat pelelangan sedang gempar. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sayap seperti permata dan kedipan yang tidak biasa muncul di matanya. Tangan Xiao Yan bergerak sedikit di bawah jubah hitam itu. Sebuah gulungan berwarna emas tiba-tiba muncul. 5 kata-kata cahaya keemasan yang mencolok ada di atasnya. 9 sayap terbang burung langit. Skybird 9 Flying Wings. Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari pemimpin sekte-sekte angsa emas saat itu. Setelah mendapatkan gulungan ini untuk membuat teknik dou terbang, Xiao Yan telah sering mempraktikannya dan mendapatkan pemahaman tentang pembuatan benda ini. Secara keseluruhan, Skybird 9 Flying Wings memang memiliki beberapa poin unik. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai jenis sayap terbang yang berevolusi. Ini karena tingkat kekuatan dari teknik dou terbang semacam ini sepenuhnya ditentukan oleh bahan-bahannya. Jika bahan yang digunakan untuk membangunnya berkualitas tinggi, itu akan sangat membantu bahkan beberapa ahli dari kelas Douzong. Namun, jika bahan-bahannya tidak sesuai, itu tidak akan banyak membantu. Bahan terpenting dalam menyempurnakan Skybird 9 Flying Wings adalah sayap dari beberapa Magical Beast terbang. Menurut catatan pada gulungan itu, 9 sayap terbang Luo Yan Tian diciptakan dari sayap binatang sihir peringkat 6. Mereka tidak benar-benar dianggap sebagai siswa kelas atas. Namun, kecepatan terbangnya adalah sesuatu yang bahkan Medusa tidak bisa mengejar. Jika mereka tidak meluncurkan serangan diam-diam malam itu, akan sangat sulit untuk mengambil nyawa orang ini. Bagaimanapun, begitu dia gagal mengalahkan lawannya, dia bisa terbang begitu saja. Dengan kecepatan Skybird 9 Flying Wings, siapa yang bisa menyusulnya? Setelah mendapatkannya saat itu, Xiao Yan sangat mendambakan metode pembuatan Skybird 9 Flying Wings. Namun, setelah pemahamannya meningkat, dia juga memahami kesulitan pembuatan benda ini. Selain itu, dengan karakter Xiao Yan, dia secara alami akan menghabiskan lebih banyak tenaga dan waktu untuk membuat set yang bagus daripada menemukan beberapa sayap Magical Beast untuk membuat angka. Oleh karena itu, benda ini telah ditempatkan di dalam cincin penyimpanannya dan jarang dipikirkan sampai kemunculan mayat makhluk ajaib misterius ini, yang jelas memiliki asal yang luar biasa. Hati Xiao Yan cukup puas dengan mayat kering Magical Beast ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia dapat secara samar-samar merasakan bahwa sayap tulang putih seperti permata mengandung energi murni yang menakutkan. Oleh karena itu, dia agak mempercayai lelaki tua itu ketika dia mengatakan bahwa binatang ajaib ini adalah salah satu yang akan memasuki peringkat ke-8. Lagi pula, sayapnya masih bisa memiliki energi yang menakutkan bahkan setelah mati sekian lama. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan hal seperti itu. Mata Xiao Yan menyipit saat mereka perlahan menyapu mayat kering dari Magical Beast yang sangat besar. Dia mengangguk sedikit kemudian. Dia dapat memastikan bahwa jika dia menggunakan sayap tulang seperti permata ini untuk memperbaiki sayap terbang 9 burung langit, kecepatannya pasti akan lebih cepat daripada Luo Yan Tian. Jika dia memiliki sayap terbang seperti itu, kemungkinan besar tidak akan ada orang di kelas Douzong yang bisa membandingkan dengannya dalam hal kecepatan. Dia mungkin tidak bisa menang jika dia bertarung dengan beberapa elit Douzong, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit jika dia ingin melarikan diri. Xian, yang terbungkus jubah hitam, tiba-tiba gemetar saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Meskipun gemetar ini sangat kecil, itu masih dirasakan oleh Xiao Yan sejak dia dekat dengannya. Dia segera bertanya dengan suara lembut dan ragu, "Ada apa?" Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui,
saya mulai merasa agak tidak nyaman saat mayat Magical Beast ini muncul. Zian mengedipkan matanya di bawah jubah hitam saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak hilang. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Pikiran luar biasa tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan sikap tidak percaya, bahwa mayat Magical Beast ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Zian awalnya sejenis Magical Beast yang agak misterius. Selain itu, tidak ada yang tahu jenis Magical Beast miliknya karena ketidakmampuannya untuk berubah kembali ke bentuk aslinya. Namun, menurut apa yang dikatakan oleh penatua pertama Suqian, Zian dibawa kembali olehnya dari dalam pegunungan. Mayat Magical Beast misterius di depannya ini juga sesuatu yang telah ditemui oleh Black Emperor Sekte secara kebetulan di hutan pegunungan. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Mungkin, mayat Magical Beast yang dikeringkan ini adalah salah satu dari orang tua Zian. Kaulah yang memiliki hubungan dengannya. Zian berbicara dengan cara yang agak marah dan tidak senang. Ada telepati darah antara Magical Beast. Jika mayat Magical Beast ini memiliki hubungan dengannya, Zian pasti bisa merasakannya. Namun, ketidaknyamanan yang dia rasakan bukanlah perasaan seperti ini. Sebaliknya, itu seperti pertemuan musuh alami. Perasaan yang akan menyebabkan kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Tentu saja, mayat Magical Beast sudah kehilangan jejak kehidupan dan secara alami tidak akan merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Zian. Jika mayat Magical Beast ini terkait dengannya, Xiao Yan tidak akan berani memisahkan mayatnya untuk menggunakannya untuk membuat Skybird Nine Flying Wings, tidak peduli betapa dia sangat ingin. Mungkin kamu memiliki perasaan seperti itu karena kekuatanmu lebih rendah dari mayat Magical Beast ini. Indra Magical Beast jauh lebih tajam daripada manusia. Xiao Yan menepuk kepala kecil Zian saat ia menghibur dengan senyuman. Iya. Zian mengangguk dengan sikap tertekan. Pupil seperti permata yang berisi warna ungu tanpa sadar berhenti di tubuh Magical Beast yang sangat besar. Alis tipisnya menjadi vertikal. Item yang agak tidak biasa yang sedang dilelang ini memang menarik perhatian cukup banyak faksi besar di kursi VIP. Seekor binatang buas yang akan menerobos ke peringkat ke-8. Ini adalah keberadaan yang cukup mengerikan bagi siapapun yang duduk di tempat ini. Jika binatang terkuat ini masih bernapas, orang-orang yang sangat kuat di dalam tempat pelelangan itu akan menggosok minyak di bawah kaki mereka dan melarikan diri pada saat pertama mereka bisa. Pada tingkat mereka ini, mereka memahami lebih jelas daripada orang biasa keberadaan menakutkan macam apa binatang buas yang akan menerobos ke peringkat 8 itu. Namun, untungnya ini hanya mayat Magical Beast tanpa jejak kehidupan. Selain itu adalah jenis yang telah mengering selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dengan cara ini, orang-orang yang duduk di tempat ini tidak menyembunyikan rasa ingin tahu di dalam hati mereka. Beberapa faksi di sekitar memulai diskusi pribadi. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki ketertarikan yang cukup untuk hal ini. Di antara mereka, orang-orang tua dari Demon Flame Valley adalah yang paling bersemangat dan energi dalam diskusi mereka. Pria tua berambut putih di panggung pelelangan tersenyum ketika dia melihat ke kursi VIP tempat percakapan pribadi pecah. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dengan toko terkaya. Hanya mereka yang benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik minat Black Emperor Sekte. Haha, semuanya. Sejak Black Emperor Sekte kami mendapatkan mayat Magical Beast ini, kami telah mengawetkannya dengan sempurna dan tidak membiarkannya mengalami kerusakan. Selain itu, saya dapat menjamin kepada semua orang bahwa Sekte Kaisar Hitam kita tidak pernah menyentuh mayat Magical Beast ini. Dengan kata lain,
kami juga tidak yakin dengan apa yang ada di tubuh Magical Beast ini. Demikian pula, kami tidak menyadari apakah ada monster core yang akan menembus ke peringkat ke-8 di dalamnya atau tidak. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu tidak diragukan lagi adalah sebuah bom yang memiliki daya tembak yang besar. Semua orang tahu bahwa seluruh tubuh dari jenis binatang buas terkuat ini bisa dianggap sebagai harta karun. Kulitnya bisa digunakan sebagai baju besi dan cakarnya bahkan lebih tajam daripada beberapa senjata yang dibuat dari logam. Tentu saja, yang paling penting adalah monster core-nya. Bisa dibayangkan kekuatan menakutkan macam apa yang terkandung dalam monster core yang akan menembus ke peringkat 8. Nilai semua ini sulit diperkirakan. Oleh karena itu, kata-kata yang dikatakan lelaki tua berambut putih itu secara instan menyebabkan nilai dari mayat Magical Beast ini melambung tinggi. Berhenti mengatakan omong kosong lagi. Sebutkan saja harganya. Percakapan pribadi terdengar berulang kali di tempat pelelangan. Beberapa saat kemudian, seorang pria di kursi VIP akhirnya berteriak dengan ketidaksabaran. Senyum di wajah lelaki tua berambut putih itu tidak berkurang ketika mendengar teriakan ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit ke tempat pelelangan dan berkata sambil tersenyum, "Semua pelanggan, kupikir semua orang tahu betapa hebatnya nilai dari Magical Beast yang akan menerobos ke peringkat 8. Koin emas tidak dapat mengukur nilainya. Makanya, untuk lelang ini, kami tidak akan menjualnya untuk emas. Sebaliknya, kami akan melakukan perdagangan barter." Cukup banyak orang di kursi VIP mengerutkan kening ketika mereka mendengar permintaan lelaki tua berambut putih itu. Mereka segera terdiam. Bagi mereka, mereka selalu bisa mendapatkan lebih banyak koin emas begitu habis. Mereka tidak perlu khawatir untuk mendapatkan sesuatu seperti uang. Namun, jika mereka harus menukar item dengan yang lain, mereka setidaknya harus mengeluarkan beberapa barang yang benar-benar berharga untuk ditukar dengan mayat Magical Beast ini. Namun, siapa yang tidak memperlakukan sesuatu setingkat ini sebagai harta karun yang harus disimpan? Mereka akan merasakan sakit fisik jika diminta untuk mengambil harta itu untuk ditukar dengan sesuatu. Selain itu, cukup banyak dari mereka yang duduk di kursi VIP berencana meninggalkan harta karun mereka untuk barang terakhir. Mereka akan menggunakannya untuk bersaing memperebutkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Meskipun senyuman di wajah lelaki tua berambut putih itu tetap ada di wajahnya saat dia melihat ke arah pelelangan yang telah menjadi sunyi, beberapa keringat mulai merembes dari dahinya. Mayat Magical Beast ini sebenarnya tidak seberharga yang dia katakan. Jika tidak, Sekte Kaisar Hitam tidak akan membawanya untuk dilelang. Binatang ajaib ini telah mati selama bertahun-tahun. Setelah membusuk seiring waktu, sudah tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi bahwa darah yang terkandung di dalam mayat kering ini sangat sedikit sehingga menyedihkan. Adapun monster core, asteris batuk asteris, mereka tidak merasakan apapun. Dengan kata lain, itu berarti siapapun yang membeli mayat Magical Beast ini harus bersiap untuk berjudi. Jika ada monster core, darah cair, atau hal lain seperti itu, mereka akan mendapat untung. Orang-orang di kursi VIP ini bukanlah orang bodoh. Mereka sama-sama menyadari hal ini. Jaminan dari lelaki tua berambut putih itu seperti janji dari pelacur di mata mereka. Tidak ada kredibilitas untuk itu. Makanya, banyak orang yang tidak tahu apakah mereka benar-benar ingin menawar. Menit demi menit, waktu mulai berlalu. Suasana di dalam tempat pelelangan tetap diam. Pada saat ini, rompi lelaki tua berambut putih itu sudah basah oleh keringat. Sekte memiliki harapan tinggi untuk mayat Magical Beast yang dikeringkan ini. Jika dia tidak dapat melelangnya,
itu akan dianggap telah gagal dalam pekerjaannya dan akan menghadapi hukuman sekte. Keheningan berlanjut. Tepat ketika lelaki tua berambut putih itu agak tidak tahan lagi, sesosok manusia yang mengenakan jubah hitam perlahan berdiri dari kursi VIP. Suaranya yang samar memecah keheningan di tempat pelelangan. Satu pil rodo, satu pil huang perkasa. Yuuhu, Sangkiu, Assalamualaikum.